Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Haidar Ali dari kelas BGM I3D akan mempresentasikan hasil dari PPT saya. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pendekatan dan model pengembangan kurikulum. Baik, untuk yang pertama yaitu ada pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Selanjutnya tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum merupakan titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Artinya, dalam mengembangkan kurikulum, pondasi pokok yang dilakukan yakni dengan memilih pendekatan yang ditempuh baik, pendekatan dengan sistem komando, atau inisiatif dari kebutuhan lapangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai model pengembangan kurikulum. Pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan cara untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membuat skema dari organisme kurikulum. Mengenai model kurikulum, ada beberapa model yang dijelaskan di sini. Yang pertama yaitu ada model humanistik. Model kurikulum humanistik berpangkal pada pendidikan pribadi yang berdasarkan pada paradigma filsafat progresivisme. Pendidikan ini memberikan perhatian yang sangat besar terhadap peserta didik. Kurikulum ini menekankan pengembangan kepribadian siswa secara utuh dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua ada model subjek akademik. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Yang ketiga, model rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber dari aliran pendidikan interaksional. Yang keempat, model teknologi. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Yang kelima ada model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak ini mengusulkan suatu kurikulum terpadu atau integrate kurikulum yang mengajarkan pada siswa hubungan antara gerak yang dipelajari dalam berbagai kegiatan pendidikan jasmani. Perkembangan kognitif dipandang akan meningkat dalam model pendidikan gerak ini karena penerapan model yang memberikan kebebasan pada anak untuk bergerak sesuai dengan pola pikir dan kemampuan geraknya. Dari tugas gerak yang diberikan oleh guru dengan penjelasan verbal tanpa contoh gerakan dapat meningkatkan hasil penilaian kognitif pada siswa. Yang keenam, pendidikan petualangan.
Pendidikan petualangan merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas atau sekolah yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang utama, agar peserta didik mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih aktif dengan objek langsung dan juga nyata, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Dan yang terakhir ada pendidikan kebugaran. Secara umum yang dimaksud kebugaran jasmani adalah kebugaran fisik atau physical fitness, yakni kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan, sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam beradaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.